Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus yang selalu bersetia dengan iman dan pewartaan. Baik, pada pagi hari ini jumpa lagi dengan saya, Krishna dari Universitas Katolik Widya Karya Malang. Di Sapa Iman Awal Pekan, Unika Widya Karya Malang akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk merenungkan Injil Lukas pada hari ini. Maka marilah kita bersiap diri untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasur, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah Injil Kristus. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, di sini pasti ada banyak ayat yang memberkati saudara-saudara. Tapi di sini ada beberapa ayat yang memberkati saya, dan ketika itu saya rangkum dalam permenungan saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat semua. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah tentang iman, di mana di sini kita membicarakan masalah perutusan. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita juga mendapatkan panggilan itu untuk melakukan perutusan ini. Perutusan apa? Untuk mewarta. Namun yang pertama adalah ketika kita diutus di tengah-tengah serigala, sebagai anak domba, kita justru dilarang membawa bekal. Ya, apa di balik semua itu adalah iman. Yang pertama, kita adalah harus percaya, memiliki iman yang kuat akan apa? Akan Allah Bapa yang mengutus kita, yang akan selalu memberikan kemampuan, kekuatan, perlindungan, dan segala yang kita perlukan untuk tugas pewartaan ini. Dan iman ini harus betul-betul iman yang utuh, 100% percaya, berserah, gitu. Dan poin yang kedua adalah tentang perutusan sendiri, di mana kita harus mewarta. Melalui apa? Melalui apa yang kita bisa. Saya sebagai seorang pengajar, saya akan mengajar dengan sebaik mungkin, dan saya akan mendasari apa yang saya lakukan ini dengan iman, dengan hati akan perutusan ini. Jika Anda bekerja sebagai tenaga medis, dokter, perawat, dan sebagainya, lakukan tugas Anda untuk mewarta ini, sehingga orang-orang yang berjumpa dengan kita akan selalu melihat pancaran sinar kasih Tuhan, warta kabar gembira, damai, sukacita dari Allah melalui pribadi kita. Dan disitulah kita melakukan tugas pewartaan yang sederhana, dimulai dari keluarga, orang-orang sekitar, komunitas, tempat kerja, dan sebagainya. Dan ingat, yang pertama adalah bahwa iman menjadi pokok modal utama sebelum kita siap melakukan pewartaan ini. Di tengah segala kesulitan, hambatan, tantangan yang mungkin menghadang di depan dan sebagainya, ancaman dan sebagainya,
Kalau kita sudah punya iman, kita berserah, bersandar pada pelindungan dan kekuatannya, aman. Dan yang kedua, tetap melakukan misi pewartaan perutusan untuk kemuliaan Allah semata melalui pribadi sesama kita yang kita jumpai sehari-hari. Demikian sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, sahabat-sahabat yang setia dengan sabda Allah, mari di awal pekan ini kita sudah membaca, merenungkan firman Allah. Kita akan bawa kekuatan ini, pemahaman ini, perenungan ini untuk sepanjang pekan, untuk kita berkarya, mewarta, melayani Allah melalui sesama. Dan ingat, di tengah kesibukan kita seperti apapun, ketika Tuhan memanggil kita untuk mendengarkan sabdanya, merenungkan sabdanya, apa yang kita katakan? Kita katakan siap.